Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendalami teks dan membaca ya halaman 46 bersama-sama. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendalami dan memahami teks serta membagikan pengertian masing-masing, marilah kita lihat beberapa poin berikut. Mari kita baca bersama supaya kita juga mendapat makna yang terdalam bersama-sama. 1. Jatuhnya Niniwe, pusat kehidupan kerajaan Asyur, menjadi bukti nyata bahwa Allah mendengarkan pengharapan Yehuda yang sedang berada dalam situasi sulit. 2. Allah tidak akan membiarkan umatnya berada dalam kuk penderitaan sehingga ia bertindak menghancurkan musuh yang menyulitkan kehidupan umatnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Allah berkehendak memulihkan kemuliaan manusia. 3. Kemuliaan manusia rusak akibat dosa. Dosa yang tumbuh dan berkembang baik dari dalam diri manusia maupun dari luar dirinya berpotensi merendahkan martabat manusia, sehingga manusia dapat kehilangan kemuliaannya sebagai ciptaan Allah paling luhur. Nabi Nahum menangkap potensi negatif itu. Oleh karena itu ia menyerukan nubuat tentang Allah yang berkehendak kuat memulihkan kemuliaan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semuanya berdasarkan kehendak Allah. Fiat voluntas tua. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi semuanya kehendak Allah, kuasa Allah. Kita bisa hadir di muka bumi ini karena kehendak Allah. Kita bisa menjadi pengikut Kristus karena kehendak Allah. Ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti kehendak Allah, ya, kita akan tersesat. Dan kesesatan itu bisa membuat diri kita menjadi tersesat. Jadi kalau orang tersesat itu repot. Kalau orang tuh kerasukan setan, iblis atau histeria, itu bisa dipulihkan. Tapi kalau misalnya kerasukannya pikiran misalnya, itu berat. Maka kita ingat apa yang dilakukan Yesus ketika Petrus menarik. Padahal awalnya dia bilang, Yesus kan nanya kepada para muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Oh, engkau Yohanes Pembaptis, engkau Elia, engkau salah satu nabi. Kalau menurut kamu siapa? Mesias, kata Petrus. Si pada itu, ketika pewartaan Yesus tentang nubuat tentang kematiannya, lalu Petrus tak setuju. Nah, tanda persetujuan itulah kehendak setan. Contohnya ada orang tuh suka ngomong, ngapain ke gereja? Ke gereja tuh nggak ada gunanya. Itu dia tuh. Itu kerasukan tingkat tinggi. Makanya ketika Petrus menarik Yesus menarik kembali Petrus. Nyahlah kau iblis. Bukan hanya Petrus yang kerasukan iblis pikirannya, tetapi juga para murid. Karena keinginan mereka adalah Yesus tidak mati tetapi menjadi pahlawan seperti keinginan dia. Makanya dia bilang, "Nyala kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah." Ya kan? Itu. Maka bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itu memang terkadang kita harus memahami bahwa menjadi pengikut Kristus itu, ya, kata Rasul Yakobus, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Jadi itulah saya sharing itu ya. Nanti kita sharing bersama. Kalau mau misa harian tuh suka saya ngulur-ngulur waktu tuh. Padahal bangun saya tuh udah awal. Saya udah buat jam 2 tuh alarm. Nanti masih jam 2, masih jam 3, masih jam 4. Setengah 5, sebentar Tuhan mau tidur. Ujung-ujung lewat. Ya, karena di BMJ ini kan jam 5 kurang 15 tuh, udah doa malaikat. Jangan jam 5 dah terlambat tuh. Ya. Jadi jam 5.15. Apalagi kalau udah bulan 5 dan bulan 10, doa rosario setengah 5. Luar biasa tuh kalau udah misa harian. Tapi kalau saya misalnya udah terlambat di BMJ jam 5, saya ke Kapel Santo Antonius setengah 6 di sini. Sebenarnya misa harian ada di Kuskupan juga setengah 6 sore. Nah, itu. Jadi ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu aktif misa harian, mulailah pelan-pelan. Tapi memang harus bergumul memang. Bergumul tuh dengan kemalasan. Mulailah dengan doa memang.
ya. Maka kalau kita sudah mulai meniadakan Tuhan, saya pernah waktu itu kan merasa sudah Jumat pertama misa harian, lalu tidak mau ikut misa Jumat pertama yang lalu adorasi di gereja tuh. Itu rasanya bersalah juga saya ini kan. Oh, udahlah bulan depan lah. Itu kan aja 12 kali ya kita bisa ikut dalam setahun. Jumper dan adorasi. Jumper itu Jumat pertama. Nah itu. Gitu juga doa malaikat tuh. Belum bahas setengah 12 kan. Alamak setengah 1. Ya. Jadi sering tuh memang untuk melawan itu butuh yang namanya aksi nyata. Nah, maka mari kita sharing bersama 3 pertanyaan ini dari Bapak Ibu, saudara-saudari tentang pengalaman iman Bapak Ibu, ya. Terutama demi untuk mengorbankan diri mencintai Tuhan Yesus kan. Nah itu. Yang pertama, sejauh mana muncul kesadaran dalam diri kita bahwa Allah memang sungguh-sungguh menjadi dasar pengharapan dikala kita mengalami kesulitan. Yang kedua, sejauh mana muncul kesadaran dalam diri kita bahwa Allah bekerja sedemikian rupa dengan caranya sendiri untuk membantu manusia mengatasi kondisi-kondisi penderitaan yang dialaminya. Yang ketiga, bagaimana upaya manusiawi yang harus dilakukan untuk menghancurkan dosa-dosa yang mengakibatkan terjadinya kerusakan yang menghilangkan kedamaian di dalam hati. Pada pengantar saya tadi, ya, kerusakan akibat dosa bagi umat Katolik itu bisa diatasi dengan menerima sakramen pertobatan. Nah, itu dihapus. Tetapi harus diakui semua. Itu tadi awal. Tetapi kan Bapak, Ibu, saudara-saudari punya cara yang diberikan Tuhan secara unik untuk mengatasi itu. Silakan untuk memberikan sharingnya dari Pak Ketua Lingkungan, Pak Armadi. Silakan Pak. Sharing pengalaman. Atau ke Pak Jutin, silakan Pak. Oh ya, silakan Pak Armadi. Saya hanya mau sharing menceritakan waktu saya pulang kampung. Oh, ini penting. Cerita pulang kampungnya memang seru. Karena banyak kali ada aja kendala di jalan, kadang yang membuat kita panik dan lupa kalau kita harus bersabar, harus menjaga emosi. Ini waktu pulang kampung ini itu tahun berapa itu? Tahun 2019 itu sebelum Covid. Itu mobil saya itu bagus, dari Pontianak ini bagus jalannya. Sampai di Tanjung tiba gasnya kayak hilang. Padahal mobil ini sudah diganti oli, sudah kasih ban baru, tapi gasnya tiba-tiba hilang. Sampai masuk di Tanjung, mulai makin parah, semakin parah, jadi panik. Mana waktu itu memang anak-anak sama istri ada di dalam semua dalam mobil itu. Yang buat panik itu karena udah malam. Udah malam, turun dari Pontianak itu sekitar pukul 3 sore. Karena kan anak-anak waktu itu mau ikut semua. Karena hari Jumat, pulangnya agak awal tapi karena siap-siap. Istri juga banyak persiapannya, akhirnya OTW-nya jam 3 sore. Sampai di Tanjung itu udah jam 4. Laju tuh. Bukan sampai Tayan, sampai ke Tayan. Nah, di Tanjung tuh udah hampir jam 6. Oh, laju loh ke Tanjung 1 jam. Jam 6. Padahal masih sempat waktu itu yang udah jam 6 berhenti sebentar. Istri bilang kita julus dulu sebentar. Dan julus udah lepas dari itulah jam 7 kira-kira itu. Perasaan udah nyaman nih, udah masuk ke tempat ibu kalau saya di kampung apa tuh, masuk Tanjung itu dekat dekat Sembuat. Tiba-tiba hilang gasnya. Sembuat. Pas diinjak gasnya pun hilang gasnya sama sekali, kayak ada yang lepas di dalamnya. Ya, hari udah gelap benar, jam 7 tuh rasanya udah kayak jam 1 malam karena di hutan. Saya udah habis, udah frustasi. Istri bilang, jadi gimana ini, coba lihat di sekitar belakang, rupanya di belakang pun tidak ada orang.
asli pikiran udah macam-macam, jangan-jangan nanti diterkam harimau di hutan, ada kuntilanak lah segala macam di hutan itu. Gelap sekali, benar-benar gelap sekali. Ternyata istri, ayo coba kita doa rosario. Doa rosario. Saya pikir kalau tidak ada doa rosario, kalau ini, wah bahaya nih. Bisa nginap di sini, pulangnya pagi besok di dalam mobil tidurnya. Anak saya 3, jadi kami itu ada 5 orang dalam mobil. Disitulah, tak nyangka pas istri bilang coba lihat di belakang tuh kayaknya ada rumah orang. Nggak ada, saya bilang nggak ada orang di sini, sekitar kita nih nggak ada orang. Benar-benar nggak ada orang. Tapi saya coba mundur ke belakang, jalan nggak kelihatan, kalau nggak ada mobil lewat tuh nggak kelihatan. Rupanya ada rumah orang, bagus rumah orang tuh. Tadi nggak ada ngeliat rumah orang tuh. Di terasnya tuh ada banyak mobil, 3 mobil. Saya minta tolong sama dia. Saya bayar lah pokok sampai di Kembayan, bilang kan. Oh enggak perlu Pak, saya juga mau pergi berburu sana katanya. Waduh kayaknya setelah doa rosario tadi ini kan, ada mukjizat, ada pertolongan yang Ditarik luar biasa. mobil. Ditarik. Oh, pakai Belum truk. ditarik, ramai pula anak buahnya mau ikut berburu juga. Lempang pohon di samping, buat gala panjang, mobil mereka tuh kayaknya tough, kayak punya pastor mobil. Diikatkan ke mobil mereka. Nggak pakai tali gak? Saya bilang kan. Nggak, pakai Oh, kayu jangan, aman. yang pakai tali, nanti mobilnya bisa nggak jelas Oleng. talinya katanya. Jadi diikatlah dia. Pakai ini, pakai gala tadi, gala panjang. Sebelah kiri, pas sebelah kiri. Jangan keluarga. Sebelum semua itu, ada itu pos sawit kayaknya. Saya bilang sama istri, kok mudah benar ya kita dapat orang itu. Padahal tadi itu udah panik, udah putus asa rasanya. Nunggu ada setengah jam, ada enggak sampai setengah jam, 15 menit lah, itu rasanya pun udah lama sekali. Saya doa rosario, kebetulan kalau jalan rosario itu digantungkan di spion tengah. Itulah doa rosario. Mundur ke belakang, jalannya udah takutan saya, kayak orang nggak beriman rasanya, takut kuntilanak. Dan gelap sekali. Mundur saya ke bawah mobil tuh, waktu naik kan, jangkut di situ mobilnya anak putra. Saya rem tangan, turun ke bawah sekitar 50 meter baru dapat rumah orang. Nah bapak tadi lah yang baik hati itu ngantar kami ke sana, ngantar ke Kembayan sampai ke rumah, sampai ke kampung, pakai diikatkan di mobil dia, sama di mobil kami itu diikatnya pakai jalan tadi gitu. Kayu. Siapa namanya? Ada, saya pun minta nomor WA-nya. Minta nomor WA-nya. Jadi sempat ngomong-ngomong sama dia, suruh mampir ke rumah. Saya kasih lah dia berapa uang 500.000. Nggak mau dia ambil 300.000 ya. Untuk minyak aja katanya. Wah, baik benar orang ini. Sudah saya bilang sama istri, ternyata doa kita di jalan tadi tidak sia-sia. Itu tadi saya pikir kalau yang muncul kesadaran dalam diri Anda bahwa Allah memang sungguh-sungguh menjadi dasar pengharapan jika kita mengalami kesulitan. Saya pikir ada nyambung di bab nomor 1 tadi. Baik, terima kasih Pak Ramadi. Silakan. Ibu. Sejauh mana muncul kesadaran diri Anda bahwa Allah memang sungguh-sungguh menjadi dasar harapan di kala Anda mengalami kesulitan? Nomor 1 Itu pada waktu saya mau melahirkan. Pada waktu saya mau melahirkan Indra, anak saya masih keyakinan kepercayaan saya yang dulu. Jadi saya bingung kan, suami saya sakit, jadi yang ngantar itu mak mertua saya, ke Ibu Ratna, yang 3 suku. Jadi di sana saya lihat ada rosario tergantung dekat orang melahirkan. Saya bingung kan, saya mau doa apa? Keyakinan saya masih berbeda gitu kan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu satu. Ya kan? Ya, saya masih doa untuk kepercayaan saya dulu. Tapi saya menghadap salib. Karena dengan saya percaya dengan Tuhan Yesus, saya lancar melahirkannya. Itu sejauh mana muncul kesadaran dalam diri Anda bahwa Allah bekerja sedemikian rupa dengan caranya sendiri untuk membantu manusia mengatasi
kondisi penderitaan yang dialaminya. Dan itu saya sadar kan, bahwa saya harus menguatkan kepercayaan saya pada Tuhan Yesus. Melahirkan anak saya yang pertama ini lancar. Saya belajar agama. Hujan-hujan pun saya pergi. Naik oplet, kadang nggak ada kendaraan, bapaknya pinjam motor. Ada saja yang mau pinjamkan motor gitu. Kadang pulang nih bingung, hujan deras kan, hujan badai biasa. Ada aja yang pakai mobil kan, ayo bu, saya antar. Ramai-ramai kami yang katekumen itu dari rumah suster di Dewa Sapika diantar pulang. Karena saya hamil besar anak yang kedua. Berlanjut kan sampai udah katekumen itu lama, 1 tahun lebih kan saya, sampai saya melahirkan. Sampai anak saya udah 2 bulan baru saya bisa dibaptis. Setelah itu saya ambil keyakinan untuk menjadi Katolik, dan yang menjadi bapak baptis dan ibu baptis itu Bu Karno sama Pak Karno. Dan datang Pak Tarman, karena Natal, ibu pada ngecat rumah itu langsung ditodong, gimana Bu Pak Tarno ya katanya. Jadi kan nggak terlalu sibuk lah ngurusin rumah. Jadi oke lah suster, saya bilang. Jadi sama Pak itu yang Batak tuh kan, sama-sama kan. Ya. Itu pun saya dikasih buku sama bapak itu, buku yang kecil. Itu untuk doa, ada doa pagi, malam. Katanya harus rajin-rajin doa Bapa Kami, Salam Maria, Kemuliaan. Jadi setiap saya mau pergi ke belajar agama, saya selalu bawa itu tuh. Karena katanya untuk pelindung kita, untuk suci itu. Jadi saya bawa. Waktu saya mau melahirkan juga yang anak kedua itu saya bawa. Jadi lancar anak saya. Angel, dia lahir itu pas hari Minggu. Saya bilang sudah sakit perut nih, sudah sama bapaknya. Ayo kita pulang aja. Saya mau nyambut, saya belum nyambut kata bapaknya. Tunggu sebentar, saya mau nyambut. Tapi mau keluar anaknya rasanya, saya bilang. Rasanya nanti kalau keluar di sini gimana ya? Saya bilang sama bapaknya kan. Enggak, kita percaya aja kata bapaknya. Tunggu aku sambut dulu. Ya ditunggu sambut dulu. Sampai udah selesai nyambut, enggak diberkat aja langsung pulang ya. Sampai berapa menit langsung melahirkan Angel. Nah, itulah dahsyatnya doa Bapa Kami, kemuliaan Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan di malam hari itu sangat-sangat berarti. Ya. Jadi emang itulah pengalaman hidup saya. Terima kasih. Lanjut. Mungkin Ya, silakan Pak. ini hanya sekedar pengalaman atau sharing yang sampaikan. Ini saya dengan istri ya, itu sejak COVID lagi. Nah, tiap kali misalnya doa Andalus itu, sebelumnya tidak pernah, jadi sejak COVID jadi saya baca di YouTube, tak apa yang waktu itu doa Santo Mikael. Jadi setiap kali doa Angelus rasa tidak lengkap kalau tidak disambung dengan Doa Santo Mikael. Jadi itu menjadi kebiasaan sampai sekarang kami suami istri kalau doa Angelus pasti dilanjutkan dengan doa Santo Mikael. Jadi kalau rasanya doa Angelus sudah tidak nyambung dengan Santo Mikael, katanya terlengkap. Itu hanya sekedar pengalaman. Iya. Sampai sekarang. Baik, terima kasih Pak Yutin. Silakan Bapak Ibu. Pengalaman, pasti ada pengalaman yang luar biasa dalam hidupnya. Karena pengalaman itu akan menuntun kita pada suatu
jalan Tuhan, kebahagiaan kan. Saya Pak M. Ya, silakan. Ini pengalaman saya. Saya waktu mau masuk Katolik itu memang tantangan yang kuat. Tiap kali waktu saya di Bodok sering ikut misa. Lihat orang nyambut, saya kepingin menyambut. Mana kita ya? Nah, terus datanglah ada kata mujizat. Mujizat itu dari Yesus. Kemudian ada panggilan saya. Lalu di rumah lah dengan abang saya. Nah, memang sih dari waktu itu zaman Pak Jutin ya. Nah, zaman Pak Jutin itu udah dilaporkan ke Pak Jutin. Nah, jadi waktu saya udah terima, ya udah terima kemuni. Saya mau melaporkan ke Pak Jutin tuh Tidak nyampe. Tanda nyampai. Nah, itulah ada panggilan kan. Udah gitu Pak Tarno itu kebingungan dia. Kok tiba-tiba waktu di gereja udah jambut Pak Suroso dan Pak Karno. Pak Karno, Pak Tarno Suroso. pula. Itu kebingungan dia, kapan punya itu. Nah, semua terkejut kan. Saya bilang saya udah sampai di rumah, saya bilang datang Pak Sopio. Iyalah. Yang nganu itu buruk wasun. Nah, yang itunya. Mendorong. Mendorongnya. Nah, jadi itulah sekarang saya kepanggilan dengan itu dipanggil dengan itu. Nah, jadi sekarang saya aktif lah ke gereja. Sekarang ada kegiatan gereja, saya pun ikut. Termasuk ya sekarang dikatakan bukan kita tinggi lah dari PP ya, tapi ada gitu gerakan. Terus penguyupan Yansen juga saya terpanggil gitu. Nah, itu aja. Luar biasa, Pak. Itu namanya panggilan. Ya, silakan Bapak Ibu. Panggilan ya. Bu Tarno, ya nanti Bu Yani. Pengalaman kami Januari kemarin ya. Ini kan rumah tangga belum tentu mulus jalannya kan. Iya. Ini satu keluarga anak saya tuh kemarin ada masalah. Cuman dia WA Yosef katanya jangan kasih tahu mama, soalnya mama kan tapi papa udah nggak ada kemarin. Mama tuh bapak baru nggak ada, jadi takut terguncang kan. Tapi karena saya ini ya bukan meninggikan ya, bukan sering doa rosario tuh. Jadi saya ke rumahnya anak saya itu, saya ajak doa rosario dan terus ngomong-ngomong lah sama mereka masalahnya apa. Biasalah doa cemburu. Kan bisa berantakan kok enggak kita damaikan. Baik. Terus itulah saya ajak doa rosario, mungkin karena bapak kami itu kan berulang-ulang kan. Ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan. Nah itulah. Terus saya ngomong-ngomong sama mereka, anaknya ada yang tuh, dia bilang kok yang bisa damaikan ya, katanya yang nasihatin apa tuh papa sama mama katanya. Dan diajak doa rosario tadi itu, bahkan kalian ikut juga. Begitu kayak iya kitanya harus rajin doa rosario, mendekatkan diri sama Tuhan lewat mohon perantara Bunda Maria. Kan doa rosario kita mohon dengan perantara Bunda Maria mendoakan gitu Pak. Itu puji Tuhan Anda sampai sekarang damai-damai udah bagus lagi. Baik. Itu dan kesaksian iman kepada ya doa rosario itulah. Memang harus rajin doa rosario. Jadi setiap malam sebelum doa rosario itu rasanya apa yang kurang gitu. Biar Baik. udah malam masih Ada sesuatu yang kurang ya. ya. Luar biasa. Terima kasih Bu. Sharingnya sangat menguatkan. Silakan Bu Yani tadi. Nah, kalau saya ini pengalaman saya waktu saya mengajar di Silang. Waktu itu mungkin saya kira ya kalau Tuhan nggak mau memberikan perlindungan dengan saya, mungkin saya udah nggak ada. Waktu itu kan tahun 97 itu kan ada kasus Madura. Kerusuhan etnis lah. Saya kan ngajar di sana, terus di pinggir jalan kan. Waktu itu Bapak Ika betul masih hidup kan, dia masih tahu saya. Hari ini nggak usah ngajar, berangkat saya.
bisa jemput. Saya pikirkan nanti kawan-kawan yang di situ tidak ada yang ngajar, hanya saya sendiri aja yang berani ngajar. Padahal saya satu-satunya orang yang bisa mengajar kan. Nah, jadi pas waktu hari Jumat lagi kan orang itu ribut di terminal itu, orang Madura itu sibuk mencari orang lain. Sedangkan saya berjumpa di di pinggir jalan nunggu oplet. Teman tidak ada yang istilahnya mau ditumpang, tidak ada. Siapapun tidak ada. Sedangkan orang-orang Madura itu parangnya segini, di antara Gang Selat Malaka dengan Gang Selat Bentar, semua parang selain itu panjang segini. Pakai truk mereka itu turun cari orang lain. Sedangkan saya sana berdiri kan. Tapi saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya bilang kalau saya harus gimana, harus mati hari ini, saya tidak apa-apa sebenarnya. Tujuan saya datang ke sekolah mengajar bukan untuk mencari musuh, tetapi untuk mencerdaskan bangsa saya bilang. Sambil saya membaca Bapak Kami, Salam Maria, saya itu tidak berhenti saya membaca. Akhirnya datang obat. Saya tidak nangis, tidak apa saya. Diam aja saya. Tapi rasanya darah saya itu lah rasa habis. Datang oplet, baru saya naik oplet sampai di depan toko sepatu Anda, di Sudirman, sampai di situ. Selamat, saya tidak ada apa-apa. Di jalan itu tidak apa-apa. Saya ngajar tuh orang tuh ini gimana ya, diketoknya ini jendela. Tapi saya bilang di situ memang ada orang-orang kita, ada bapak Ika yang malap gitu kan. Jadi anaknya ada yang tinggal di situ. Muridnya itu anaknya itu, cucunya itu saya yang ngajar. Jadi mereka tuh bilang jangan ganggu Ibu Yani, bilang itu ini warga kita. Jadi orang-orang Madura semua pun melindungi saya. Tidak ada yang istilahnya tuh hijau atau biru, tidak ada. Waktu itu kan Pak Paulus dengan Pak Nono itu kan sampai berhenti mereka kan waktu itu. Sampai duluan. Dan namanya SD 36 tuh, SD 15 kan kami dekatkan kan. Tidak ada yang berani keluar. Itu herannya saya tuh 5 orang pedang tuh segitu panjangnya, pedang keleng itu kan. Wih, pedang tuh. Saya diam enggak saya. Jadi saya pasrah aja. Tidak ada pemikiran lain-lain, tidak ada. Itulah pengalaman saya yang paling hebat. Iya. Terima kasih Bu Yani. Masih ada? Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari. Karena sharing ini masing-masing orang itu memiliki hubungan relasi dengan Tuhan yang unik. Tidak, pasti ada sesuatu yang tidak mungkin bisa sama. Baik dalam perjalanan berkeluarga, hidup berumah tangga, menjadi seorang bujangan, menjadi seorang pekerja ya, di perjalanan. Memang peran Tuhan itu luar biasa kalau di perjalanan. Oke, kalau di perjalanan itu tidak putus-putusnya doa. Masih ada? Ya, Bu Lata? Ada? Atau dari Dodo? Belum ya? Saya ingat kalau Dodo ini almarhum Pak Tarno selalu sharingnya Dodo. Makanya saya selalu tanya mana Dodo. Karena beliau pasti punya keinginan besar. Dodo itu hidupnya harus mengikuti jalan Kristus. Jadi kalau udah setiap kali kegiatan tuh sharing tuh pastilah Dodo yang disebutnya. Ya bukan anak-anak yang lain tuh, tidak. Tapi berarti Dodo itu memerlukan perlakuan khusus kan. Tapi puji Tuhan, itu tadi peran orang tua itu untuk mendoakan kita ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sharingnya, sangat menguatkan. Memang apa yang kita hadapi dalam
di muka bumi ini, karena kita pengikut jalan Tuhan, akan selalu Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu adalah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya Nahum menyadarkan bangsa Israel bahwa kekuatan itu berasal dari Tuhan. Jadi pengalaman-pengalaman itu mirip tetapi berbeda situasinya. Dan ini pengalaman-pengalaman yang akan menjadi suatu seri kekuatan bagi kita untuk berkarya di muka bumi ini. Jika kita seturut kehendak Allah, kita pasti akan selalu dilindungi Allah. Tapi mulai kita melenceng dari Allah, nah ini mulailah ya benteng kita itu retak. Kalau kita di luar Kristus menjadi retak. Dan ini yang diharapkan Nahum, supaya kita tetap berada dalam benteng kita, yaitu Kristus, Tuhan Allah. Awasilah jalan kita, awasi. Makanya jangan tidak diawasi. Terkadang kita tuh tidak mengawasi jalan kita. Hantam sana, hantam sini, hantam itu. Hari Minggu tak ke gereja. Ya kan? Saya ingat seorang teman itu, kok bisa terjadi? Cobalah ke gereja, saya bilang kan. Itulah katanya, hari Minggu itulah mudah cari duit katanya. Itu tadi saya katakan, kehendak Tuhan itu ya terjadi atas kita karena karunia-Nya. Dan memang itu menjadi persoalan-persoalan ya. Makanya mari kita seturut kehendak Tuhan. Dan terima kasih untuk kehadirannya. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Paus Fransiskus, para uskup, para imam, para diakon, ya Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, berkatilah mereka yang sudah ditabiskan untuk menjadi pemimpin umat wakil-Mu di dunia ini, dan menuntun kami untuk selalu mengikuti jalan Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pengurus DPP, pengurus lingkungan, pengurus kategorial, pengurus komunitas, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan, untuk selalu mengingatkan kami akan kuasa dan kehendak-Mu. Berkatilah mereka agar mereka selalu diberikan rahmat, tuntunan Roh Kudus untuk selalu membimbing, mendampingi umat seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami para pasutri dan orang tua, berkatilah hubungan cinta kasih kami agar kami selalu mengikuti jalan-Mu untuk setia sampai akhir, dan selalu setia satu sama lain dalam menjalani hubungan keluarga, begitu juga untuk membimbing anak-anak, menantu, cucu, kerabat, saudara, dan handai tolan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi lansia yang ada di lingkungan Santo Rupinus, dan juga bagi para lajang, kaum lelaki dan kaum perempuan, agar mereka selalu setia kepadamu, dan berilah penghiburan walaupun mereka dalam lansia, dalam masa lajang, dalam masa sendiri, agar mereka selalu setia kepadamu, bahwa mereka tidak pernah sendiri, karena Kristus selalu menyertai mereka dan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan kami. Kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendaraskan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa, doa penutup bersama-sama. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang pertemuan ini. Kami mohon, mampukanlah kami untuk selalu memberi ruang
bagi Allah yang datang untuk memulihkan kami. Pulihkanlah kami agar kami dapat kembali menjadi serupa dan segambar dengan Dikau. Mampukanlah kami untuk membawa pemulihan di tengah situasi sulit yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pertemuan 2 Bulan Kitab Suci Nasional BKSN 2024 di lingkungan kita Santo Rupinus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup 142. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warta cinta sesama, memelas hidup seluas waktu.